A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih Allah berikan kenikmatan untuk bisa bersama-sama di bulan Ramadan yang Allah berikan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita, beliau Nabiullah Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama tentang menjadi pribadi yang qanaah gitu nggih. Karena saya latar belakangnya adalah dari peternakan ibu-ibu gitu nggih, sahabat Salimah. Saya pernah belajar tentang materi yang disampaikan oleh dosen saya itu adalah tentang mothering ability, yaitu kemampuan mengibu atau kemampuan yang memiliki sifat keindukan, yaitu yang suka ngumpul-ngumpulin barang, suka buat sarang gitu ya. Tadi kalau dulu beliau mengatakan yusoh gitu ya, suka mengumpulkan barang, dan itu adalah memang karakter salah satu karakter perempuan gitu ya, indukan gitu ya. Dan termasuk juga yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan juga begitu. Perempuan itu suka mengoleksi ya, ada yang suka mengoleksi sepatu, tas dan sebagainya gitu ya. Nah, saya sendiri ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya suka tas. Nah, kisah hikmah beberapa waktu yang lalu gitu aja, sahabat Salimah, saya waktu itu diberikan sebuah informasi oleh suami bahwa ada diskon nih di medsos gitu ya, diskon tas gitu ya. Saya tertarik gitu ya, karena memang saya suka tas. Saya melihat, begitu melihat ini bagus ya, semuanya semakin melihat, semakin pilihannya banyak, semakin bingung ya. Tetapi ala kulihal hingga suatu ketika ada sampai pada satu titik kesadaran bahwa aku kan masih punya tas gitu ya, kenapa kok aku pengen beli tas gitu ya. Nah, maka Masya Allah saat itu kemudian saya mengatakan, maaf ya Bi, tadi saya jadi kepengen gitu ya, tapi ternyata saya masih punya gitu ya, dan masih bisa dipakai, saya nggak jadi gitu ya. Dan itu memang benar ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, sahabat Salimah, barang itu akan tampak berharga ya pada kita gitu ya, sebelum itu menjadi milik kita ya. Maka kita biasanya sibuk ya, ingin kemudian memikirkan, ingin membeli ya, ingin memiliki apa-apa yang belum ada pada diri kita. Tapi kita terlupa mensyukuri apa saja yang memang sudah ada pada diri kita. Dan rizki yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah rizki yang terbaik ya, tidak akan mungkin tertukar. Dan teringat salah satu kunci kebahagiaan yang hakiki yang harus kita miliki adalah salah satu akhlak terpuji yang disebut dengan qanaah. Qanaah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang ada, apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah sudah tetapkan pada kita. Ada hadis yang berbunyi, al-qanaatu malun la yanfadu wa kanzun la yafna. Artinya adalah qanaah itu adalah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan pernah lenyap. Ini adalah hadis riwayat Tabrani. Begitu juga dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah apa yang kemudian halal bagiku, apa-apa yang kemudian halal bagiku darimu, dan hindarkanlah kami dari apa-apa yang kemudian engkau haramkan. Dunia ini adalah memang tempatnya kita kemudian melihat berbagai macam keindahan, tetapi ketika kita tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan apa yang kemudian sudah kita miliki, kita ibarat meneguk air laut ya, semakin kita meminumnya kita akan semakin merasa haus gitu ya. Dan dalam qanaah ini ada beberapa unsur sahabat Salimah. Yang pertama adalah kita tetap harus berusaha, berikhtiar sekuat tenaga dalam memenuhi apa-apa yang kemudian menjadi hajat dalam kehidupan kita. Qanaah bukan berarti bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, kita bermohon tambahan yang wajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga diperbolehkan, dan salah satu yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana yang kemudian Allah janjikan di Al-Quran di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah menjanjikan apa? Barang siapa yang bertakwa, maka akan Allah berikan jalan-jalan keluar atas segala permasalahannya, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian unsur yang berikutnya adalah rela menerima apa yang ada, ridho dengan segala apa ketetapan Allah. Yang keempat adalah sabar menerima ketentuan. Karena apapun yang sudah Allah tentukan dan Allah tetapkan kepada diri kita, itu sesungguhnya adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut diri kita. Kemudian yang kelima, tawakal. Setelah kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin, yang harus kita lakukan adalah berserah, berpasrah kepada Allah terhadap apapun hasil yang kemudian akan Allah berikan pada kita. Dan yang keenam adalah tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Karena sebagaimana kita ketahui, dunia ini memang begitu indah, tetapi dia tidaklah abadi. Nah, sahabat Salimah yang dirahmati Allah, saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang kemudian bisa kita lakukan untuk kita melakukan healing, untuk kita melakukan tazkiyatun nufus pada diri kita. Kita bersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, kita ganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah qanaah. Qanaah tadi adalah kita merasa rela dan cukup dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah hindarkan kita dari sikap tamak. Allah hidupkan kita, Allah berikan kehidupan kita hidup yang tenang, hidup yang tentram, dan Allah bahagiakan kita dengan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki bukan pada kekayaan harta, tetapi kebahagiaan yang hakiki terletak pada kekayaan jiwa-jiwa kita. Itu saja sahabat Salimah yang dirahmati Allah. Semoga saja Ramadan kita ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang qanaah daripada sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.